Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Perkenalkan saya Rosita Lucia Limalamak dengan NIM 2020008253. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas terhadap Pengungkapan Modal Intelektual Perusahaan, Properti dan Real Estate yang terdaftar di BEI periode 2019-2021 dengan dosen pembimbing Ratikus Mawardani, SE MSc, dan Rizal Renova, SE MSc. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Yang pertama, latar belakang. Era globalisasi saat ini di bidang ekonomi baru adalah pergeseran ekonomi berbasis pengetahuan ekonomi yang daya saing dan keberlanjutan perusahaan semakin tergantung pada sumber daya berbasis pengetahuan berdasarkan penelitian Rostikawati 2021. Pergeseran dramatis dari sumber material ke pengetahuan, kemudian dari perangkat keras ke perangkat lunak, benar-benar dialami oleh perusahaan di seluruh dunia. Sumber daya ekonomi utama bukan lagi sumber daya alam atau modal fisik, melainkan pengetahuan itu sendiri. Peralihan dari ekonomi berbasis manufaktur ke ekonomi berbasis pengetahuan membuat peningkatan intelektual kapital yang berkelanjutan menjadi sangat penting dalam proses menciptakan nilai perusahaan. Intelektual kapital memberikan manfaat untuk perusahaan di mana sumber daya manusia perusahaan yang memberikan ilmu pengetahuannya dan berkontribusi sehingga memberikan nilai tambahan dan berinovasi untuk membedakan perusahaan satu dengan lainnya dan memberikan nilai tambah pada perusahaan tersebut, menurut penelitian Pratiwi tahun 2022. Modal intelektual merupakan jumlah dari apa yang dihasilkan oleh tiga elemen utama organisasi, yaitu human capital, structural capital, dan customer capital, yang berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi yang dapat memberikan nilai lebih tinggi bagi perusahaan berupa keunggulan bersaing organisasi. Penelitian berdasarkan Diajeng Martaningsih 2017. Banyak faktor yang mendorong suatu perusahaan untuk melakukan pengungkapan modal intelektual. Akan tetapi, belum ada teori dasar yang jelas yang menyatakan faktor apa saja yang mempengaruhi pengungkapan modal intelektual perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan variabel yang banyak digunakan untuk menjelaskan pengungkapan modal intelektual yang dilakukan perusahaan dalam laporan tahunan yang dapat menunjukkan besar dan kecilnya suatu perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka terbuka informasi kepada publik juga semakin luas menurut penelitian Muhammad dan Aisyah tahun 2021. Umur perusahaan merupakan awal mula perusahaan dalam melakukan aktivitas operasional sehingga dapat mempertahankan eksistensi dalam dunia bisnis. Penelitian menurut Syarifuddin, Nuriyah, dan Ahmad Yusuf pada tahun 2023. Melalui perhitungan rasio profitabilitas, suatu perusahaan dapat mengetahui laba yang dihasilkan hari ini atau prediksi untuk masa mendatang. Semakin tinggi laba suatu perusahaan, maka semakin cenderung untuk pengungkapan modal intelektual. Penelitian berdasarkan Isnaini, Fasika, Evi Rahmawati pada tahun 2018. Permasalahan penelitian ini akan berfokus pada kajian pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan profitabilitas. Variabel independen pada penelitian ini terdiri dari ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan profitabilitas, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah pengungkapan modal intelektual. Yang dipilih karena hasil penelitian terdahulu menunjukkan pengaruh yang tidak konsisten sehingga perlu diteliti lebih lanjut. Objek dari penelitian ini adalah perusahaan properti dan real estate, sehingga penelitian dilakukan pada perusahaan properti dan real estate diharapkan dapat mencerminkan pengungkapan modal intelektual secara keseluruhan. Yang berikut rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual? Yang kedua, apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual? Yang ketiga, apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual? Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Kegunaan dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan manfaat pemikiran dalam mendukung pengembangan konsep dan teori yang sudah ada dan memerlukan pengetahuan di bidang manajemen keuangan mengenai pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan profitabilitas terhadap pengungkapan modal intelektual. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu memenuhi pengetahuan dan pengalaman mengenai manajemen keuangan, khususnya mengenai pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan profitabilitas terhadap pengungkapan modal intelektual, serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi S1 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa.
Bagi perusahaan, penelitian ini sebagai bahan informasi untuk memberikan masukan atau saran mengenai pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan profitabilitas terhadap pengungkapan modal intelektual bagi pembaca. Pengembangan hipotesis. Ada 3 hipotesis. Yang pertama, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual. Yang kedua, umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual. Yang ketiga, profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual. Metode penelitian. Sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti ini adalah menjelaskan dengan pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh variabel-variabel independen ukuran perusahaan X1, umur perusahaan X2, profitabilitas X3, dan pengungkapan modal intelektual Y. Penelitian ini menggunakan 1 variabel terikat dan 3 variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengungkapan modal intelektual. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan profitabilitas. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian sekunder berupa pengumpulan data yang berasal dari berbagai sumber antara lain artikel laporan, jurnal, dan tulisan atau hasil penelitian terdahulu. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolonialitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas, analisis regresi linear berganda, dan uji koefisien determinasi dengan program IBM SPSS statistik. Hasil uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Nilai signifikan dari uji normalitas sebesar 0 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan model regresi memenuhi asumsi normalitas sesuai dengan uji normalitas. Yang kedua, uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas menunjukkan bahwa nilai tolerans lebih kecil dari 0,1 dan VIV lebih kecil dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tidak saling berkolerasi atau dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala multikolonialitas. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat diketahui bahwa hasil pengujian menggunakan uji Gleiser bahwa hasil dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Yang keempat, uji autokorelasi. Diketahui nilai DW sebesar 1,833, nilai tersebut lebih besar dari DU, yaitu 1,688, dan lebih kecil dari 4 kurang DU, yaitu 2,312. DU lebih kecil dari DW, lebih kecil dari 4 kurang DU, sama dengan 1,688, lebih kecil dari 2,161, lebih kecil dari 2,312. Kesimpulannya, data tidak terjadi autokorelasi. Hasil uji T. Diketahui nilai B min 1,044 dan nilai koefisien signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hipotesis diterima, artinya ada pengaruh signifikan X1 terhadap Y, dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Diketahui nilai B 0,032 dan nilai koefisien signifikan 0,411 lebih besar dari 0,05, hipotesis ditolak yang artinya tidak berpengaruh signifikan X2 terhadap Y. Dapat disimpulkan bahwa variabel umur perusahaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Diketahui nilai B 78,874 dan nilai koefisien signifikan 0,005 lebih kecil dari 0,05. Hipotesis diterima artinya berpengaruh signifikan X3 terhadap Y. Dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas secara parsial berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Kesimpulan, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan profitabilitas terhadap pengungkapan modal intelektual.
Adapun kesimpulan yang dihasilkan sebagai berikut. Yang pertama, ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan dengan nilai signifikan 0,000 karena berada di bawah syarat nilai signifikan yaitu 0,05. Yang kedua, umur perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual. Hal ini menunjukkan bahwa variabel umur perusahaan X2 dengan nilai signifikan 0,411 karena berada di atas syarat nilai signifikan yaitu 0,05. Yang ketiga, profitabilitas berpengaruh positif dan signifikansi terhadap pengungkapan modal intelektual. Hal ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas dengan nilai signifikan 0,00 karena berada di bawah syarat nilai signifikansi yang disyaratkan yaitu 0,05. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.